Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, teman-teman. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia, teman-teman ya. Perkenalkan diri, nama saya Asep Hidayatullah, ataupun sering dipanggil juga orang-orang sekitar saya memanggil saya dengan sebutan Dayat. Saya tinggal di Batanghari, di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Sumatera Selatan. Untuk ini izinkanlah saya mewakili daripada para petani Republik Indonesia, khususnya petani kecil yang sering terjepit, yang sering mengalami harga yang tidak signifikan, yang sering down harganya ya teman-teman ya. Izinkanlah saya mewakili Anda semua untuk mengutarakan ganjalan-ganjalan yang ada di hati saya, di hati para teman-teman khususnya. Jadi untuk teman-teman yang sedang menonton acara ini, video ini, maksud saya video ini, tolong di like, di subscribe, komentarnya tolong di kolom komentar cantumkan juga tentunya komentar-komentar yang positif ya teman-teman ya. Untuk ini saya akan di Indonesia nih teman-teman, khususnya di wilayah Indonesia, di belahan benua Indonesia itu sekarang lagi heboh, lagi gencar-gencarnya, lagi hot-hotnya tentang capres dan wapres, orang yang bakal menduduki nomor 1 di Indonesia teman-teman ya. Untuk itu saya akan mengajukan beberapa permohonan ataupun permintaan mewakili teman-teman, mudah-mudahan suaranya terwakili. Jadi nggak usah demo-demo, nggak usah rame-rame ke sana ke tempatnya, nggak usah ngapa-ngapain, cukup menonton video ini aja, mudah-mudahan terwakili ya teman-teman ya. Oh itu teman-teman, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan beberapa capres, semua capres dan wapresnya, yang capres dan wacapres yang akan menduduki kursi kepresidenan Republik Indonesia ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak para kandidat yang akan mencalonkan diri menjadi manusia yang pertama, manusia yang nomor 1 di Republik Indonesia yang tercinta ini. Bapak Capres dan Cawapresnya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, nggak panjang lebar yang saya akan utarakan. Saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan dan juga mengajukan beberapa permohonan untuk menjadikan PR, pemikiran ataupun bahan-bahan kelak nanti sesudah Anda setelah menduduki bangku kepresidenan di Republik Indonesia ya Pak ya. Yang pertama Pak, saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya begini Pak, sudahkah Anda siap menjadi orang yang nomor 1 di Republik ini? Yang kedua Pak, sudahkah Anda siap mengangkat tinggi, menjunjung nama-nama baik Republik ini? Yang ketiga Pak, tolong Pak, bahagiakan petani, makmurkan petani ya Pak ya. Petani seperti saya Pak, makmurkanlah petani, baik itu petani tanaman muda, palawija ataupun tanaman tahunan. Tolong harganya Pak dipikirkan, tolong harganya diseimbangkan dengan kebutuhan ekonominya Pak. Yang misal Pak, untuk saat ini Pak, harga sawit di sini Pak, ini untuk petani nih Pak, sekitar Rp1.800 per kilogramnya. Karet kurang lebih berkisar 6.000 sampai Rp6.500 untuk petaninya Pak. Sedangkan harga beras Pak, ini harga beras Rp13.000 Pak. Itu harga yang normal untuk harga beras. Jadi untuk kebutuhan ekonomi itu nggak mencukupi lagi dengan harga-harga petani yang saat ini Pak. Nah, yang kedua Pak, tolong jaga nama baik NKRI ya Pak ya. Yang selanjutnya untuk petani, ini kembali lagi ke petani Pak. Soalnya saya orang petani Pak, petani kecil yang selama ini belum mendapatkan harga signifikan, maupun itu dari harga komoditas
memiliki karet, getah karet, maupun itu dari model kelapa sawit ataupun tanaman-tanaman palawija, tanaman muda palawija khususnya. Di sini saya belum pernah mendapatkan harga yang signifikan, Pak. Harga pupuk tetap mahal, sementara harga jual murah. Nah ini, Pak, ini yang harus dipikirkan oleh para bapak-bapak, para kandidat yang sedang mencalonkan diri menjadi seorang nomor 1 di Republik ini. Yang untuk selanjutnya, Pak, izinkanlah saya mengutarakan tentang seorang presiden ya, Pak ya. Seorang presiden ini menurut saya nih, Pak, ya mudah-mudahan menurut teman-teman satu Indonesia mungkin sama tanggapannya. Ini menurut saya seorang presiden itu adalah orang yang megang juru kendali, juru kunci di Republik ini, Pak. Juru kunci, ini misalnya ya, Pak ya. Misalnya, ya kata Bapak, petaninya maju, ya pasti maju, Pak. Nah, maju, petani harganya dinaikkan, pasti dinaikkan, Pak. Soalnya mulut Bapak mantap. Nah itu, Pak, mulut Bapak mantap. Ini untuk bapak-bapak yang siapapun orangnya, siapapun pencalon wapresnya, capresnya, ini untuk beliau-beliau. Mudah-mudahan teman-teman suaranya untuk dalam hal ini bisa terwakilkan oleh saya, teman-teman ya. Nah, seorang presiden itu adalah juru kunci di Republik ini. Kemakmuran rakyatnya itu tergantung kepada presiden. Ya, Pak ya. Ya, teman-teman, mungkin seperti itu. Yang teman-teman yang setuju dengan suara saya bisa dicantumkan di kolom komentar. Juru kunci seorang presiden itu menjadi juru kunci, satu kunci untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk petani Indonesia, untuk mensejahterakan manusia-manusia yang ada di Republik ini. Ya termasuk saya. Kalau kata Bapak petaninya maju, harganya dinaikkan, otomatis mudah-mudahan saya juga kecipratan. Nah, seperti itu, Pak. Ya teman-teman juga yang menonton video ini mungkin mudah-mudahan kecipratan juga. Ya maka dari itu, Pak, kepada seluruh kandidat capres dan wacapres, jika Anda menang, janganlah berbangga, karena masih ada tantangan yang lebih banyak lagi ya, Pak ya. Dan juga jika Anda kalah, janganlah berkecil hati ya, Pak ya. Jangan berkecil hati, karena bila berkecil hati, yaitu akan merusak diri Anda sendiri, merugikan diri Anda sendiri ya, Pak ya. Nah, jadi berbanggalah hati, apapun itu yang terjadi, siap berbangga, siap bangga, siap menjadikan orang yang nomor 1 di Republik ini ya, Pak ya. Untuk selanjutnya, Pak, jika Anda sudah menduduki kursi kepresidenan Republik Indonesia, Pak, jangan pernah, Pak, melupakan orang kecil. Orang kecil bukan berarti kecil badannya, Pak, seperti saya kecil. Nah, bukan seperti itu, Pak, maksud saya. Orang kecil, orang miskin ya, Pak ya. Nah, sejahterakanlah mereka, orang-orang kecil, makmurkanlah orang-orang kecil. Maksud di sini, Pak, bukan Bapak bangun rumah sama sumur, bukan rumah sama sumur, itu juga makmur, Pak. Kalau rumah sama sumur makmur juga itu, Pak. Maksud saya di sini, makmurkanlah mereka, makmurkanlah para petani di Republik ini, Pak, di Republik Indonesia. Kalau petaninya sudah maju, sudah makmur, mudah-mudahan, Pak, yang lain ngikut maju, Pak, ngikut makmur. Mudah-mudahan dari segi pendidikan, dari segi bahasa, dari segi yang lainnya, Pak, mudah-mudahan makmur. Nah, itu makmur ya, Pak ya, bahasanya makmur, rumah sama sumur, itu kalau bahasa saya. Mungkin kalau bahasa Bapak beda lagi. Ini saya mungkin teman-teman juga sama, suaranya sama. Di sini, Pak, saya bukan minta uang ataupun minta dihargai sekian, enggak sama sekali. Untuk memakmurkan masyarakat bukan dikasih uang, bukan dikasih beras, bukan dikasih bahan bangunan. Menurut saya itu kurang efektif.
Yang lebih efektifnya lagi, kalau pemerintah ataupun seorang presiden bisa mengangkat harga. Nah, ini mengangkat harga para petaninya, Pak. Para petani Indonesia. Ya, Pak ya. Para petani Indonesia. Ya, Pak. Kalau petaninya makmur, petaninya sejahtera, masyarakat kecilnya udah maju, kemungkinan besar nih Pak ya, kemungkinan besar nggak ada lagi itu demo, apalagi itu bakar sawit di depan istana, bakar kelapa sawit di depan istana, udah lagi bawa getah karet ke istana, bawa cabenya ke istana, bawa tomatnya ke istana, bawa telur ayamnya ke istana, itu udah nggak ada lagi Pak. Mudah-mudahan Pak, kalau semua petani, peternak di Republik ini sudah makmur Pak, sudah sesuai dengan taraf hidupnya, sudah sesuai dengan angan-angannya, hal itu mudah-mudahan nggak akan terjadi Pak. Mudah-mudahan suara ini juga didengar oleh para petaninya, teman-teman yang saya wakili di sini. Mudah-mudahan bisa terwakili teman-teman. Kalau semua ini sudah terjadi Pak, sudah satu rasa sama petani, satu kata sama petani, maka akan terciptalah Indonesia yang maju, ya Pak ya. Indonesia yang maju, yang makmur. Adakanlah suatu pendekatan dengan masyarakat kecil Pak. Masyarakat kecil, ini khususnya petani Indonesia, itu kebanyakan orang-orang kecil Pak, orang-orang miskin, dekil, kumal Pak. Ah ini seperti saya nih Pak, berpakaian seperti ini, dekil, kumal, ini getah karet nih Pak, celana ini penuh dengan getah karet. Maklum tadi habis deres di sebelah Pak. Nah itu ini Pak, setelah Anda menjadi presiden itu selalu mengharapkan uluran tangan Bapak, bukan untuk dikasih uang enggak Pak. Jadi mengharapkan Bapak selaku Presiden Republik Indonesia bisa mengangkat harga komoditi dari petani, harga komoditi kelapa sawit, karet, palawija, cabai, tomat, dan yang lainnya Pak ya, tanaman-tanaman muda. Itu kalau petani sudah sejahtera, yang sudah saya katakan tadi, nggak akan ada demo-demo, nggak akan ada apa-apa. Los kono, yang penting wetangku warak. Itu kata orang kecil Pak. Los kono, karep-karepmu, yang penting ku wetangku warak. Itu kata orang kecil. Soalnya mereka nggak memikirkan apa itu politik, apa itu ini, apa itu pengen itu dan ini dan sebagainya. Yang penting mereka sudah kenyang, cukup, ekonominya kecukupi, mereka akan diam Pak. Nggak akan banyak neko-neko, nggak akan banyak yang lain-lainnya. Ya mudah-mudahan masyarakat satu nusa, satu bangsa, satu republik ini pendapatnya sama seperti saya, mudah-mudahan. Jadi angkatlah harga petani di Republik Indonesia ya Pak ya. Tanah kita luas Pak, tanah kita subur, tanah kita makmur Pak. Jadi untuk para petani Indonesia sudah cukup pintar untuk mengelola tanahnya Pak. Sudah cukup bagus, cukup mapan. Mungkin ada beberapa 1 dan 2 ataupun 0, sekian persen itu mungkin masih tahap-tahap ya belajar ataupun tahap-tahap mencapai puncak seniornya, termasuk saya nih Pak. Nah, jadi kalau mereka semua udah sejahtera, udah makmur, mudah-mudahan Pak nggak ada komentar yang neko-neko, nggak ada yang macem-macem komentarnya tentang positif Pak. Sing penting katanya wetengku warak, nih wetengku warak, perutnya kenyang Pak. Ya, kalau perutnya udah kenyang, kebutuhannya udah tercukupi, ekonomi udah terpenuhi, ya mudah-mudahan lah Pak. Oke Pak, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa didengar. Saya mewakili dari para petani kecil Indonesia yang ada di belahan wilayah Nusantara Republik Indonesia yang saya cintai. Mungkin cukup sekian Pak videonya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.